Shalom, selamat datang di Talentaku. Hari ini kita akan berbagi tentang atau kita sharing tentang fotokopi untuk pemula yang ingin melakukan usaha fotokopi. Yang harus dilakukan adalah yang pertama kita cari tahu fotokopi itu apa. Gimana kita harus menjalankan usaha fotokopi ini. Kemudian yang kedua, kita harus cari lokasi di mana akan mengadakan atau lokasi fotokopi tersebut. Untuk lokasinya kita bisa cari di kampung atau di pinggir jalan. Semua itu berpengaruh dengan pendapatan kita yang akan kita hasilkan. Kemudian untuk modal kita bisa pinjam dari bank atau mungkin seadanya dulu. Kita kembali ke permasalahan tentang fotokopi. Masalah fotokopi, kita cari dulu mesin, cari informasinya saja dulu tentang mesinnya, tidak hanya penggunaannya, tidak hanya fungsinya, tapi sebaiknya cari juga harga spare partnya. Berapa harga spare part atau berapa uang yang harus kita keluarkan untuk biaya spare part. Karena yang namanya mesin fotokopi di Indonesia itu tidak ada yang baru, jarang. Semuanya kebanyakan rekondisi. Nah, selain mesin, kita juga harus atau kita beli mesin atau komputer, kemudian printer, kemudian laminating, karena itu berhubungan dengan fotokopi. Biasanya ada jasa ketik atau jasa laminating, kemudian juga alat jilid. Alat jilid di sini untuk staples tidak cuma staples yang harga 5.000 2.000, tapi bisa sampai 2 juta. Kemudian di sini juga di bisnis ini juga untuk alat potong kertas juga lumayan. Kemudian ATK, yang paling besar di sini adalah ATK yang dibutuhkan banyak, tidak cuma pulpen atau penggaris atau penghapus, ada berbagai macam, lumayan banyak yang dibutuhkan. Kemudian juga ada meja potong, kemudian nanti etalasenya mau seperti apa. Kemudian tidak hanya alat-alat, kita juga harus punya kemampuan di bidang jasa, mau jasa ketik atau editing di sini editing Microsoft Word, juga harus tahu tentang Office. Paling tidak Office itu semua mencangkup Microsoft Word, Excel. Kemudian untuk PDF, kemudian kita ada atau kita tambahkan internet untuk jasa pencarian soal atau pencarian gambar yang diperlukan oleh konsumen. Biasanya cuma beberapa itu yang kita butuhkan. Yang terutama adalah lokasi ya. Lokasi di sini misalnya kalau di pinggir jalan mungkin omsetnya tinggi ya, omset tinggi, paling tidak satu hari bisa sampai 500 lebih. Kalau di tengah kampung bisa jadi satu hari 200-300 ribu. Kalau mungkin satu bulan bisa sampai ya 1 juta 2 juta bisa, tergantung kampungnya atau lokasi. Nah, lokasi di sini yang kita perlu tahu adalah dekat dengan perkuliahan atau kampus, dekat dengan siswa atau sekolahan, atau dekat dengan kelurahan. Itu berpengaruh di pendapatan kita. Kalau memang dekat dengan kos-kosan, dekat dengan kampus, dekat dengan sekolah, di tengah kampung pun omset kita bisa tinggi. Itu berpengaruh. Karena yang membeli ATK, yang
print, yang ngeprint atau yang fotokopi kebanyakan mahasiswa atau anak sekolah. Anak sekolah biasanya soal, kalau guru-guru itu biasanya print untuk kebutuhan administrasi mereka, atau kalau misalnya dekat dengan kelurahan biasanya fotokopi KTP, fotokopi KK yang diperlukan untuk administrasi mereka. Kemudian untuk modal bisa pinjam di bank. Anda bisa cari atau bisa hitung sebanyak apa yang harus diperlukan, dihitung dulu. Terutama yang perlu dihitung adalah pendapatan. Pinjaman modal misalnya dari bank, kita hitung dulu kebutuhan untuk fotokopi itu seberapa banyak. Kemudian kalau yang dimaksud seadanya di sini adalah jika memang Anda punya tempat sendiri dengan modal minimal paling tidak itu 20 juta, Anda bisa beli satu mesin fotokopi, kemudian satu etalase dan satu meja. Itu dulu yang pernah saya lakukan sewaktu pertama kali buka usaha fotokopi ini. Satu meja, satu mesin fotokopi, satu etalase, hanya itu, dan beberapa ATK, tidak banyak karena modal saya kurang dari 50 juta kala itu. Kalau memang masih minus lagi, masih kurang dari itu, kita bisa sewa dengan catatan satu bulan itu 500.000 untuk satu sewa alat mesin fotokopi. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk prospeknya laris atau tidak, perkembangannya bagaimana. Cuman setelah 3 bulan baru kita tahu perkembangan toko kita. 3 bulan jangan harap bisa langsung rame. Jika memang langsung rame, langsung semua orang tahu, ya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan kasih jalan toko Anda rame. Kalau memang tidak, bersabar. Semuanya memang tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi memang dengan kekuatan doa juga. Kita punya modal, kita punya pengetahuan, kita punya kebenaran. Kalau tanpa doa percuma. Yang kita perlukan adalah kesabaran untuk bisnis ini, karena juga kita menghadapi berbagai macam konsumen, berbagai macam permintaan yang aneh-aneh dan segala macam. Tidak cuma alat-alat, saya juga butuh kesabaran nungguin fotokopi kalau sepi, sabaran misalnya kalau banyak siapa yang minta duluan atau gimana, itu mungkin sambil jalan bisa. Yang benar-benar diperlukan di sini adalah kemampuan Anda dalam atau kecakapan Anda dalam fotokopi, bidang jasa atau teknik tersebut. Untuk perkembangannya nanti, saran saya Anda harus bisa dan harus tahu tentang mesin fotokopi, spare part apa yang harus sering diganti, karena kan mesin fotokopi tidak melulu menghasilkan uang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah spare partnya yang harus diganti, toner yang harus diisi setiap berapa ribu harus diganti. Kemudian Anda harus beli kertas untuk kebutuhan fotokopi, entah A4 untuk A4. Di situ juga berpengaruh pendapatan juga ya. Kalau misalnya harga kertasnya mahal, kemungkinan satu kali fotokopi bisa 500 rupiah. Kita juga lihat perbandingan dengan toko-toko yang lain. Toko-toko yang lain berapa? Satu kali fotokopi berapa? 300. Nah, kita harus hitung ulang untuk harga satu. Intinya di bisnis fotokopi ini yang kita harus persiapkan banyak hal. Jangan asal, jangan hanya
buka fotokopi langsung persiapkan semuanya, tidak. Yang banyak yang harus kita persiapkan, misalnya yang harus kita persiapkan adalah kepercayaan untuk pertama kali kita beli mesin fotokopi. Tukang servisnya bagaimana, bisa ready setiap hari atau tidak, pelayanannya bagaimana, semuanya berpengaruh di kelancaran kita nanti di mesin fotokopi. Satu mesin fotokopi itu bisa misalnya rusak dan kita harus segera memperbaiki, itu harus panggil tukang servis kalau kita belum bisa servis sendiri. Makanya saran saya kalau satu mesin kita belajar dari tukang servis itu apa sih kerusakan, kita harus catat. Oh kalau rusak begini harus begini, oh kalau ini harus begini. Jangan asal tukang servis saya nggak mau tahu, pokoknya bayar kelar. Tukang servis juga dibayar, nggak gratisan, ya kan? Itu juga berpengaruh di pengeluaran kita, begitu juga berpengaruh di biaya operasional. Sekian dari pengalaman saya di bidang fotokopi. Next video yang akan saya berikan nanti, kita akan bahas tentang spare part fotokopi yang akan atau yang sering diganti, atau alat-alat fotokopi lainnya selain mesin fotokopi ya. Oke, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, silahkan like, silahkan komen, silahkan komen jika memang belum jelas, silahkan komen. Jika memang penting silahkan like. Jika memang ini perlu untuk teman Anda atau keluarga Anda, silahkan share. Terima kasih, Tuhan memberkati.